Mas Andra terlihat kebingungan saat aku mengatakan yaoi. Sudah kuduga kalau dia tidak tahu. Karena aku rasa yang tahu genre itu hanya kalangan penggemar K-pop yang berkecimpung di dunia fanfiction. Yaoi itu genre apa? Aku sudah dapat menebak kalau Mas Andra akan mengajukan pertanyaan itu. Tapi tetap saja aku tidak siap kalau harus menjelaskan cerita seperti apa yang dulu pernah kutulis. Nanti saja Mas, aku jelasinnya. Sekarang kita jemput Mariam. Tidak enak kan kalau nanti nyampe rumah neneknya Mariam kemalaman. Mas Andra tidak mengiyakan ucapanku. Dia menatapku dengan pandangan yang demi apapun membuatku terpesona sekaligus takut. Novel erotis saja bagiku sudah sangat parah dan kamu bilang tulisanmu lebih parah dibandingkan erotis. Apa kamu tahu Naila? Tulisan itu bagaikan obat bagi pembacanya. Namun tak jarang tulisan juga dapat menjadi racun. Dan bila tulisan telah menjadi racun, bukan cuma pembacanya yang akan mati karenanya tapi si penulis pun akan ikut mati mengenaskan karena tulisan yang telah dia buat. Berapa banyak pembaca yang berdosa karena membaca tulisan itu, maka penulisnya pun akan menanggung dosa para pembacanya. Itulah yang dinamakan dosa jariah, dosa yang akan terus mengalir pada sumbernya. Kelak di hadapan Allah mereka akan menuntut penulis. Aku melanggar aturanmu karena tulisannya, maka Naila, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tulis. Aku tertegun. Seketika aku langsung menundukkan wajah, dan tanpa dapat kucegah aku menangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mas Andra memelukku dengan erat, aku menangis dalam pelukannya. Rasa takut, sesal dan bingung menjadi perpaduan yang menyesakkan dadaku. Istighfar, Naila, Mas Andra berucap pelan tepat di samping telingaku. Mas, aku menulis sesuatu yang Allah benci. Aku bingung Mas, harus dengan cara apa aku memperbaikinya? Apa Allah akan memaafkanku? Allah Maha Pengampun, tetapi aku telah membuat seseorang melanggar aturan Allah. Aku telah membuat orang-orang berzina karena tulisanku. Bagaimana kalau nanti mereka menuntutku di hadapan Allah? Sebenarnya apa yang kamu tulis? Katakan padaku. Aku tidak mampu menjawab pertanyaan Mas Andra. Lidahku terasa keluh. Apa sampai sekarang kamu masih menulisnya? Aku langsung menggeleng. Syukurlah. Sebenarnya aku ingin tahu apa yang dulu kamu tulis. Namun bila memang berat bagimu untuk menceritakannya padaku, aku tidak akan memaksamu. Itu masa lalumu dan kamu berhak untuk menolak menceritakannya padaku. Aku sungguh bersyukur saat mendengar apa yang Mas Andra katakan karena sungguh demi apapun aku tidak sanggup menceritakan apa yang dulu selalu kurulis. Sudah ya, nangisnya. Allah Maha Baik, Dia pasti mengampuni dosa hambanya meskipun dosa orang tersebut memenuhi langit dan bumi. Dengan lembut Mas Andra menghapus lelehan air mata yang membasahi pipiku. Makasih Mas, terima kasih untuk apa? Untuk pengertianmu. Mas Andra tersenyum. Dia melepaskan pelukannya, kembali menyalakan mesin mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah neneknya Mariam. Aku memilih untuk memejamkan mataku dan seketika bayangan tentang masa lalu kembali memenuhi kepalaku seperti kaset yang sengaja diputar ulang. Dulu aku seorang K-popers dan begitu mengidolakan salah satu boy band Korea. Perlahan, aku yang memang hobi menulis, mulai menulis cerita tentang mereka. Awalnya ceritaku terbilang normal, namun perlahan aku terbawa arus dunia fanfiction yang saat itu sedang dipenuhi dengan cerita yaoi, kisah cinta sesama jenis. Pertama kali aku membaca cerita seperti itu karena disuruh oleh temanku. Aku hampir saja muntah saat membacanya dan dengan tegas aku bilang kalau aku tidak mau membaca cerita seperti itu apalagi menulisnya. Namun ternyata aku melanggar ucapanku sendiri. Aku terjerumus ke dalam dunia yaoi. Rasa mual dan jijik berganti menjadi rasa candu. Dan bodohnya aku malah mulai menulis cerita semacam itu. Tulisan pertamaku tentang cerita cinta sesama jenis mendapatkan apresiasi yang sungguh membuatku terkejut. Setan seakan ikut berkontribusi di dalamnya. Aku mendapatkan banyak pembaca. Mereka menyukai ceritaku dan selalu memberikan pujian yang membuatku semangat untuk terus menulis cerita seperti itu.
hingga pada suatu hari aku mendapatkan sebuah pesan dari salah satu pembacaku yang menyatakan kalau dia menjadi seorang gay gara-gara membaca ceritaku. Sungguh aku tidak menyangka kalau tulisan yang aku buat akan berdampak seperti itu. Aku berharap kalau ia bercanda. Aku pun langsung menghubunginya dan dia menceritakan apa yang terjadi padanya. Berawal dari membaca ceritaku, dia menjadi seperti kecanduan dengan sesuatu yang berhubungan dengan cinta sesama jenis. Dia mulai berani menonton film-film sesama jenis hingga akhirnya dia menjadi gay. Sekuat tenaga aku berusaha untuk mengembalikannya. Aku jelaskan padanya kalau ceritaku hanya fiksi semata. Aku mengatakan padanya dengan jelas kalau hubungan sesama jenis dilarang oleh agama. Namun jawabannya menohok jantungku. Sudah tahu kalau hubungan sesama jenis itu dilarang oleh agama, tapi kenapa kakak malah membuat cerita seperti itu? Di dalam cerita, kakak selalu berkata kalau tidak ada yang salah dengan cinta meskipun cinta itu oleh sesama jenis karena mereka pun punya hak untuk saling mencintai. Asal kakak tahu, berkat cerita kakak banyak yang akhirnya berani untuk mengakui ketertarikannya pada sesama jenis. Bukan hanya aku kak, tapi masih banyak pembaca kakak yang sama denganku. Semuanya berawal dari cerita kakak. Itulah yang dia ucapkan. Saat itu aku tidak menyerah. Aku memintanya untuk bertemu. Aku masih berharap kalau dia bercanda. Aku sangat bersyukur karena ternyata dia pun tinggal di Bogor. Kami mengatur pertemuan. Seketika rasa bersalah menyergap hatiku saat melihatnya datang bersama teman lelakinya. Dia seumuran denganku. Tanpa malu dia menunjukkan kemesraannya di depanku. Sungguh aku merasa kalau tanah yang kupijak bergetar. Dia memelukku dengan erat dan berkata kalau dia sangat merasa senang karena bisa bertemu denganku. Hari itu aku bicara serius dengan keduanya. Mereka berdua adalah pembaca setia ceritaku. Rasa bersalah semakin menyeruak saat mengetahui kalau ternyata di ceritaku jugalah mereka saling mengenal. Aku menegaskan pada mereka kalau hubungan sesama jenis itu dilarang oleh agama. Allah pasti marah. Allah tidak suka. Bahkan aku pun menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut kepada mereka. Namun, dengan entengnya keduanya menjawab kalau mereka sudah sangat saling mencintai. Saat itu aku menangis di depan mereka. Aku berkata pada mereka kalau aku sudah menganggap mereka seperti adikku sendiri. Aku tidak mau mereka seperti itu. Aku juga menyuruh mereka untuk memikirkan perasaan kedua orang tua mereka yang pastinya akan sangat sedih saat tahu kalau ternyata buah hati mereka melanggar apa yang Allah larang. Namun sia-sia, mereka telah dibutakan oleh cinta yang semu. Sungguh saat itu aku belum tahu tentang dosa jariah. Aku melarang mereka bukan karena hal itu, tapi karena aku benar-benar menyayangi mereka. Aku punya 2 adik lelaki dan sungguh aku akan sangat sedih bila sampai adikku memilih jalan yang sama dengan mereka. Setiap hari tak lelah aku memberinya penjelasan tentang bahayanya hubungan sesama jenis. Namun dia tidak pernah menanggapi apa yang aku katakan padanya. Yang dia lakukan malah selalu menagihku untuk melanjutkan cerita yang belum aku selesaikan. Dengan tegas aku mengatakan padanya kalau aku berhenti menulis. Saat itu dia marah padaku dan setelah itu komunikasiku dengannya terputus. Aku tidak tahu sekarang kehidupannya seperti apa. Aku harap dia dan teman-temannya mendapatkan hidayah. Naila, Mas Andra membelai pucuk kepalaku, menyadarkanku dari lamunan masa lalu. Dia tersenyum dengan lembut, jangan terlalu dipikirkan. Itu kan sudah menjadi masa lalu. Aku mengangguk, ya, itu hanya masa lalu. Tapi kelak Allah tetap akan meminta pertanggungjawabanku untuk semua itu. Bila memang dia hingga sekarang tetap menjadi gay, dosa zinanya tetap mengalir kepadaku karena mereka menjadi gay karena aku. Ya Allah, hamba mohon ampuni hamba, ampuni segala kebodohan hamba mohon berikanlah hidayah kepada mereka. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum turun dari dalam mobil. Mas, mataku bengkak tidak, tanyaku sebelum masuk ke rumah neneknya Maryam. Sedikit, jawab Mas Andra, mereka pasti akan menganggap kalau kamu menangis karena aku kan nangis memang karena kamu. Mata Mas Andra membulat sempurna.
Kok kamu nyalahin aku? Kan Mas duluan yang bahas tentang genre novel. Aku kan. Jadi nangis? Dahi Mas Andra berkerut. Kamu sungguh aneh. Tapi jujur sampai sekarang aku masih penasaran yaoi itu genre apa? Aku meraih tangan Mas Andra, menggenggamnya dengan erat. Nanti kamu bisa cari tahu di internet. Tapi aku mohon setelah kamu tahu nanti jangan marah padaku karena itu masa laluku dan aku mohon jangan menganggapku aneh, juga jangan mengabaikanku. Mas Andra balas menggenggam tanganku. Aku sudah berjanji tidak akan pernah lagi mengabaikanmu. Jadi sebisa mungkin aku tidak akan melanggarnya. Tugasku sebagai suamimu bukan untuk menghakimimu tapi untuk melindungimu dari segala keburukan yang akan kamu hadapi di dunia ini. Aku tersenyum. Kata-kata Mas Andra sungguh membuatku merasa tenang. Mama, Papa, teriakan Maryam menyadarkan kami kalau ternyata sedari tadi aku dan Mas Andra hanya berdiri di teras. Kok Mama sama Papa lama sih datangnya? Mama sama Papa lupa ya sama Maryam. Mas Andra langsung membawa tubuh Maryam ke dalam gendongannya. Maaf ya Papa sama Mama telat datangnya. Papa sama Mama tidak mungkin melupakan Maryam karena Maryam kan anak kesayangan Mama dan Papa. Mas Andra mencium kedua pipi Maryam. Aku pun melakukan hal yang sama. Malah Mama dan Papa yang sepertinya Maryam lupakan. Kenapa sekarang Maryam suka sekali menginap di rumah Nenek Yanti? Tanyaku sambil mencubit gemas pipinya yang semakin terlihat gembil. Kedua mata Maryam mengerjap lucu. Di rumah nenek ada perosotan. Maryam suka main perosotan. Di rumah Papa kan tidak ada perosotan. Oh, jadi gara-gara perosotan? Ya sudah nanti akan Papa belikan. Ucap Mas Andra sambil melangkah masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan nenek dan kakek Maryam. Maryam berseru senang. Oh iya Pak, kapan Maryam punya adik? Aku dan Mas Andra langsung saling tatap. Tidak menyangka kalau Maryam akan mengajukan pertanyaan itu. Siapa yang mengajarkanmu pertanyaan itu? Tanya Mas Andra. Om Wirlan? Tak lama setelah namanya disebut, Pak Wirian muncul di depan kami. Ternyata dia juga sedang menginap di rumah neneknya Maryam. Kalau tidak salah Pak Wirlan itu putra dari adik kakeknya Maryam. Jadi Pak Wirlan itu keponakan kakek dan neneknya Maryam. Kenapa mata kamu Naila? Kamu abis nangis ya? Tanya Pak Wirlan. Aku langsung menundukkan wajah. Kelilipan? Kelilipan apa? Kelilipan batu? Jawab Mas Andra super asal. Membuatku hampir saja tertawa. Kalau Pak Wirlan jangan ditanya. Dia langsung tertawa kencang membuat Maryam yang tak mengerti perkataan Mas Andra ikut tertawa saat melihat omnya tertawa. Tak lama neneknya Maryam menghampiri kami dengan seorang wanita yang aku kira usianya baru 30-an. Wanita itu menatapku dengan pandangan cukup intens. Seakan-akan tengah memperhatikan wajahku dengan seksama. Aku tersenyum padanya dan dia pun balas tersenyum. Ternyata kamu mirip dengan Diandra? Ucapnya membuatku kebingungan. Diandra, bukankah itu nama bundanya Maryam? Iya kan? Andra, wajah istrimu mirip dengan Diandra, apalagi kalau dia tersenyum. Aku langsung menoleh ke arah Mas Andra. Sampai sekarang aku belum tahu seperti apa rupa kedua orang tua Maryam. Karena di rumah kami khususnya di kamar Maryam tidak ada satupun foto kedua orang tua Maryam. Saat aku bertanya kenapa, Mas Andra menjawab kalau foto-foto kenangan kedua orang tua Maryam ada di kediaman orang tuanya di Jakarta dan Mas Andra tidak membawa foto-foto itu karena lupa. Sungguh, aku tidak tahu kalau aku mirip dengan bundanya Maryam. Saat perjalanan pulang, iseng aku bertanya kepada Maryam yang duduk di atas pangkuanku, apakah Mama mirip dengan bundamu? Maryam langsung menatap wajahku dengan intens dan setelahnya dia mengangguk. Aku menoleh ke arah Mas Andra yang fokus menyetir. Mas kok nggak bilang sih kalau mukaku mirip sama bundanya Maryam? Itu tidak penting untuk kamu ketahui. Jawabnya tanpa menatap ke arahku. Apa saat pertama kali melihatku Mas sadar kalau aku mirip sama bundanya Maryam? Tidak. Kalau begitu, kapan saat pertama kali Mas sadar kalau aku mirip dengan bundanya Maryam? Saat kamu memakai baju pengantin? Saat itu kamu sangat mirip dengannya. Benarkah? Mas Andra hanya mengangguk.
Dia baru sadar kalau aku mirip dengan bundanya Maryam saat hari pernikahan kami. Benar-benar aneh, kemana saja dia selama ini, kok tidak sadar sih kalau aku mirip dengan bundanya Maryam?